Ini merupakan film yang sangat cocok untuk ditonton oleh orang yang sedang patah hati. 쟤는 뭐냐? 맘대로 좀 할게. 야! 나도 잘 부탁한다, 야. 아직 존나 작아. 네 엄지발가락. 학습 보조기의 이미지를 강조하기. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membawakan sebuah film komedi romantis Korea berjudul The Most Ordinary Romance, yang juga punya judul lain Crazy Romance. Film yang mengangkat tema sembuh setelah disakiti ini dibintangi oleh Gong Hyo Jin dan Kim Rae Won. Dua nama besar yang sepertinya sudah cukup untuk membuat kita betah menonton film karya Kim Ha Gyul ini. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film The Most Ordinary Romance. Di awal film tampak para karyawan sebuah perusahaan periklanan sedang merayakan pesta penyambutan karyawan baru. Perusahaan ini dipimpin oleh Pak Gwan-soo yang terlihat bersemangat. Beberapa karyawan baru mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Salah satu karyawan baru ini bernama Sun Young yang merupakan tokoh utama wanita dalam film ini. Ia mempunyai paras yang sangat cantik, dewasa dan juga menarik. Lalu ada Byung Chul menggoda Sun Young yang menanyakan apakah dia sudah punya pacar. Sun Young menjawab kalau dia belum punya pacar untuk saat ini. Di tempat itu juga terdapat Jae Hoon yang merupakan tokoh utama pria. Seketika mantan pacar Sun Young datang menghampirinya dengan membawa bunga dan berniat untuk melamarnya. Semua pandangan lalu tertuju pada mereka berdua, termasuk Jae Hoon. Jae Hoon terlihat mabuk di acara itu. Sebenarnya dia sedang mengalami masalah dengan pasangannya. Di sisi lain, Sun Young tidak ingin balikan lagi dengan mantannya. Tapi mantannya ini terus membujuk Sun Young agar mau kembali dengannya. Paginya Jae Hoon baru terbangun dari mabuknya semalam karena alarm yang berbunyi. Apartemennya terlihat sangat berantakan. Juga terdapat banyak sekali jagung yang berserakan. Jae Hoon mendapat telepon dari Yong Chul yang menanyakan apakah ketika semalam Jae Hoon mabuk. Ia mendatangi Sujung, mantan kekasihnya. Diketahui ternyata Jae Hoon ini batal menikah dengan Sujung, mantan kekasihnya. Hal itulah yang membuat ia sangat hancur sekarang ini. Yang dilakukannya setiap malam hanyalah mabuk, dan lewat chat ia juga selalu berusaha membujuk Sujung supaya dia bisa balikan dengannya. Jae Hoon sampai di kantor dan mengecek handphonenya untuk melihat apakah ada balasan dari Sujung. Namun masih tidak ada balasan. Di sisi lain, Sun Young dengan mantannya sedang di parkiran. Di sini Sun Young terpaksa ikut dengan mantannya ini. Selain suka memaksa dan suka berbicara kasar, ternyata mantannya ini juga doyan selingkuh. Hal itulah yang buat Sun Young tidak mau berhubungan dengannya lagi. Ternyata Jae Hoon juga di sana melihat mereka berdua yang sedang bertengkar. Di dalam kantornya, Jae Hoon dipanggil oleh Pak Gwan-soo untuk diperkenalkan dengan Sun Young, anggota timnya yang baru. Di hadapan Sun Young, Jae Hoon terlihat jaim dan mengatakan kalau Sun Young bukanlah tipe wanitanya. Tetapi Sun Young tetap ramah tamah pada Jae Hoon. Lalu mereka ngobrol masalah pekerjaan. Di sini Jae Hoon malah menanyakan hubungan Sun Young dengan pria di parkiran tadi. Jae Hoon kemudian tahu masalah yang dialami oleh Sun Young. Setelah ngobrol cukup lama, mereka juga tahu kalau mereka masih seumuran. Ketika jam makan siang, Jae Hoon dan Byung Chul sedang makan dan ngobrol tentang wanita. Mereka berpikir bahwa wanita semuanya itu sama, mudah berpaling dan juga melupakan. Di tempat yang sama, Sun Young juga makan siang dengan karyawan yang lain. Dan mereka juga ngobrol dan berpikir bahwa semua lelaki itu sama saja alias tukang selingkuh.
Setelah semua selesai, Sun Young masih berada di kantor. Dia menghampiri meja Jae-hoon dan mengambil kartu namanya, lalu menelponnya untuk memastikan apakah ketua timnya itu sudah pulang atau belum. Saat hendak menelpon, rekan kerjanya datang dan memberitahu kalau Jae-hoon jam segini biasanya minum-minum, lalu mereka pun pulang. Sun Young pulang dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan pulang, ia mendapat pesan cinta dari mantannya yang salah kirim. Setelah mendapat pesan seperti itu, Sun Young tidak membalas dan melihat foto profil mantannya itu yang telah diganti dengan pasangannya yang baru. Terlihat Sun Young pun kecewa dan juga kesal. Sesampainya di apartemen, ia melihat kamarnya yang sangat berantakan dan menelpon mantan karena itu adalah ulah dari mantannya. Lalu mereka beradu argumen di telepon dan meminta mantannya itu untuk minta maaf atas perbuatannya. Tapi mantannya malah menuduh Sun Young yang suka membawa pria ke apartemennya. Sang mantan itu sangat merendahkannya, tetapi Sun Young menerimanya dengan lapang dada dan mengatakan dengan savage kalau si Johnny mantannya itu lebih kecil dari jempol kakinya. Keesokan paginya Jae-hoon terbangun kembali dari mabuknya. Lalu ia mendapat telepon Byung-chul sembari memasukkan jagung ke dalam kulkasnya. Ternyata kalau ia pulang dari mabuk, Jae-hoon selalu membawa semua jagung-jagung itu. Ia melihat kucing masuk ke apartemennya dan mencoba mengejarnya. Kucing itu lalu masuk ke dalam kamar. Jae-hoon malah menutup pintu kamarnya dan berhenti mengejar si kucing. Seolah-olah ada sesuatu di dalam kamar itu. Setelah itu Jae-hoon pergi ke kantor dengan membawa jagung-jagung itu untuk dibagikan ke rekan-rekannya. Ia kembali melihat HP-nya apakah ada pesan balasan dari mantannya, namun ternyata nihil. Jae-hoon bercerita kepada Byung-chul bahwa semalam ketika ia mabuk, ia berteleponan dengan seseorang, tapi dia tak mengingatnya sama sekali. Apesnya ketika hendak mencari tahu nomor itu siapa, Byung-chul malah salah tekan dan malah menelpon nomor itu yang ternyata itu adalah nomor Sun Young. Setelah itu mereka sedang rapat membahas sebuah iklan yang akan mereka buat. Jae-hoon bersikeras dengan alur iklan yang akan dibuatnya, tapi tampak semua karyawan tidak sependapat dengannya kecuali Sun Young. Jae-hoon dan Byung-chul pergi berbelanja ke supermarket. Mereka masih membicarakan tentang Sun Young yang mau menelpon hingga 2 jam dengan Jae-hoon. Mereka penasaran apa isi pembicaraan ketika Jae-hoon sedang mabuk itu. Hingga larut malam, Jae-hoon menunggu Sun Young di kantor. Ia mencoba menelponnya. Sun Young kemudian datang. Jae-hoon ingin bertanya isi obrolan mereka semalam, tapi ia terlihat malu. Lalu tiba-tiba Byung-chul datang dalam keadaan mabuk setelah pacarnya selingkuh dengan berondong. Lalu ia mengajak Sun Young dan Jae-hoon untuk minum bersama lagi. Ketika di tempat minum, Byung-chul yang dalam keadaan mabuk berbicara tidak jelas lagi tentang hubungannya. Sedangkan Sun Young dan Jae-hoon malah beradu argumen tentang apa yang boleh dan tidak boleh kalau sudah putus dari pasangan. Sun Young lalu berpamitan pulang, tapi Byung-chul yang mabuk malah bermasalah dengan pengunjung lain. 저 완전 수치심 들었거든요. 처음엔 콧노래 부르다가 소리 들리니까 야, 너 똥 싸는. Lalu mereka pun beranjak dari tempat itu. Saat itu mereka sedang berada di depan minimarket untuk menunggu taksi. Sun Young dan Jae-hoon membahas tentang teleponan yang 2 jam itu karena Jae-hoon tidak mengingatnya. Lalu ia meminta maaf kepada Sun Young karena telah berdebat tentang mantannya yang selingkuh itu. Sun Young lalu mengatakan kalau selama 2 jam di telepon itu, Jae-hoon hanya menangis dan Sun Young rela mendengarkan karena kasihan kepadanya. Saat taksi datang, Jae-hoon lalu memasukkan Byung-chul ke situ untuk diantarkan pulang. Sun Young dan Jae-hoon pun berpamitan. Tak beberapa lama tiba-tiba Jae-hoon berteriak mengajak Sun Young untuk melanjutkan minum di tempat lain. Mereka pun berbicara tentang masalah hubungan masing-masing. Dan mereka juga bermain tebak kata dengan keadaan mabuk. Teman Sun Young datang lalu menjemputnya.
Dalam keadaan mabuk, ia mengatakan kalau temannya tak datang, ia bisa saja mantap-mantap dengan Jae-hoon. Tetapi Jae-hoon membantah hal itu dengan mengatakan Sun-young bukanlah tipenya. Sun-young yang malah berkata kalau Jae-hoon adalah tipenya. Lalu ia mencium pipi Jae-hoon dan mereka rusuh di tempat itu sampai-sampai si teman Sun-young kewalahan. Keesokan harinya Jae-hoon terbangun di mobilnya. Sepertinya ia tidak ingat tentang kejadian semalam. Ia juga kaget melihat pesan yang dikirimnya kepada Sun-young yang berisikan terima kasih telah mengangkat teleponnya dan menemaninya minum juga rayuan-rayuan yang seolah-olah itu bukan dirinya. Sun-young menceritakan pesan itu kepada temannya. Mereka lalu berbincang-bincang sejenak. Temannya mengeluhkan suaminya yang tidak mau mengurus anak mereka dan hanya mau mengerjakan hal-hal yang mudah-mudah saja. Di kantor, Jae-hoon didatangi oleh Byung-chul dengan berjoget tidak jelas. Ia tampak senang karena baru balikan dengan mantannya. Di sana juga ada Sun-young yang sedang mengambil minuman. Tiba-tiba Pak Gwon-soo datang dan meminta Byung-chul untuk pergi agar Jae-hoon bisa berduaan dengan Sun-young dan bisa move on dari mantannya. Jae-hoon yang jaim lalu ikutan pergi, tapi Sun-young memanggilnya dan bertanya tentang kejadian semalam karena ia mengaku tidak ingat. Jae-hoon pun menjawab, ia juga tidak mengingat apa yang terjadi. Siang itu Jae-hoon sedang makan dengan Byung-chul dan meminta bantuan Byung-chul untuk menggantikan tugasnya di kantor karena ia sedang malas berada di kantor. Dalam perjalanannya menuju studio untuk pembuatan iklan, ternyata Jae-hoon bersama dengan Sun-young dan rekan mereka yang lain. Mereka mulai mengambil iklan untuk sebuah produk. Di sana Sun-young menghampiri Jae-hoon. Jae-hoon menegurnya karena tidak menggunakan sandal dan dia memberikan sandal untuk dipakai. Tapi Sun-young tidak mau karena Jae-hoon terlihat sok cuek namun sebenarnya ia peduli. Setelah semuanya selesai, mereka pun makan bersama dan saat Sun-young akan membayar tagihan makanan itu, ternyata Jae-hoon pun sudah membayar semuanya. Salah satu rekannya mengatakan kalau Jae-hoon selalu mentraktir seperti itu. Sebenarnya dia adalah pria yang baik, tapi entah mengapa bisa mengalami masalah seperti sekarang ini. Saat di rumah, Sun-young yang sedang menonton TV mendapat pesan dari Jae-hoon yang menanyakan ia sedang apa. Sun-young seolah paham dan balik bertanya apakah Jae-hoon saat ini sedang mabuk. Jae-hoon lalu mengajaknya untuk pergi minum kopi. Di sana ia melihat Jae-hoon yang sedang mabuk berat. Sun-young prihatin dengan keadaan Jae-hoon yang setiap hari minum-minum untuk melupakan mantan kekasihnya. Jae-hoon bertanya apakah Sun-young suka dengannya. Sun-young tidak menjawab karena ia tahu Jae-hoon sedang mabuk. Lalu saat Sun-young hendak pergi, Jae-hoon menceritakan masa lalunya bersama Soo-jung mantannya. Scene flashback diperlihatkan. Saat Jae-hoon pulang ke apartemennya, ia mendapat Soo-jung sedang mantap-mantap dengan pria lain di dalam kamarnya. Ternyata itu jugalah alasan ia tidak mau masuk ke kamarnya itu lagi. Dari kisahnya itu diketahuilah betapa tulusnya cinta Jae-hoon padahal sudah disakiti. Tetapi ia tetap mencintai bahkan rela menjadi yang minta balikan. Sun-young yang mendengarkan semuanya lalu mendekati Jae-hoon dan mencoba menenangkannya, tapi Jae-hoon malah mencoba mencium Sun-young. Sun-young pun menghindar dan pergi begitu saja. Jae-hoon mencoba mengejarnya tapi ia malah terjatuh dan mengakibatkan pergelangan lengannya patah. Esoknya Sun-young melihat kalau Jae-hoon tidak masuk kantor. Ia mengatakan pada temannya kalau semalam Jae-hoon kebanyakan minum dan berpikir kalau Jae-hoon mungkin masih tidur makanya tidak masuk. Temannya lalu mengatakan bahwa Jae-hoon mengalami patah lengan akibat terjatuh. Malam itu Sun-young masih berada di kantor dan tiba-tiba Jae-hoon datang dengan pergelangan tangan yang diperban. Sun-young menyapanya tapi Jae-hoon hanya diam. Lalu Jae-hoon minta maaf tentang kejadian tadi malam. Saat Jae-hoon hendak pergi, Sun-young mengajaknya makan bersama. Di warung tepi jalan, mereka sedang membahas iklan pengaman yang akan mereka buat. Hingga orang-orang di sekitar mendengar percakapan aneh mereka.
Saat hendak pulang, Jae-hoon bertanya, kenapa waktu itu Sun Young hendak menciumnya padahal ia tahu kalau waktu itu Sun Young tidak mabuk sepenuhnya dan membuang setengah minumannya ke tong sampah. Mereka pun berdebat lagi tentang hal itu. Selang beberapa waktu, Pak Gwon-soo mengajak karyawannya untuk berlibur ke sebuah bukit. Saat itu Jae-hoon menghampiri Sun Young yang sedang beristirahat karena kelelahan. Tetapi ia masih jaim di depan Sun Young. Mereka lalu berjalan berdua. Sun Young bercerita kalau mantannya mulai menghubunginya lagi. Sun Young juga mengatakan kalau sekali-kali ia stalking mantannya itu untuk mengetahui kehidupannya. Tetapi Jae-hoon tidak merespon. Ia kelihatan cemburu dan meninggalkan Sun Young berjalan sendirian. Saat sampai di atas bukit, mereka berfoto lalu makan dan minum bersama di sebuah penginapan. Di sana mereka mabuk dan mengeluarkan kalimat-kalimat kocak yang tak pantas dikeluarkan pada Pak Gwon-soo. Tetapi saat itu Pak Gwon-soo juga sedang mabuk. Lalu sang bos mendapatkan telepon dari istrinya dan berpamitan pulang karena anaknya sakit. Di tengah malam, Sun Young yang sedang mabuk terlihat kacau. Ia juga menggoda Jae-hoon dengan mencoba menciumnya. Dan setelah diperlakukan seperti itu, Jae-hoon yang kini sudah menyukai Sun Young langsung mengambil alih tugasnya sebagai pria. Mereka pun menghabiskan malam itu di sebuah motel dengan mantap-mantap guys ya. Keesokan paginya Sun Young terbangun dan meninggalkan Jae-hoon di kamar motel itu. Tak lama setelah itu Sun Young lalu pergi ke kantor untuk mengambil barangnya yang tertinggal dan ternyata di situ sudah ada Jae-hoon. Sun Young sempat mengajaknya ngobrol dan mereka berpura-pura lupa dengan kejadian semalam. Walau sebenarnya mereka berdua mengingatnya. Di rumahnya Sun Young yang saat itu sedang memikirkan Jae-hoon mencoba menelponnya, namun yang menjawab teleponnya malah Soo-jung yang mengatakan kalau Jae-hoon sedang ada di toilet. Di apartemen Jae-hoon, tampak sang mantan sedang berkunjung, tapi sepertinya Jae-hoon tidak menyukai kedatangan Soo-jung. Di sini Soo-jung membujuknya untuk balikan. Di kantor lewat ngechat, para karyawan menggibah kisah Sun Young di kantor lamanya yang ada rumor kalau ia selingkuh dengan atasannya. Tanpa mereka sadari, Sun Young juga berada di grup itu. Mereka sungguh menjelek-jelekkan masa lalu Sun Young. Jae-hoon yang sedang menyutradarai sebuah iklan juga membaca chat itu. Tak lama ia datang ke kantor dan lalu memarahi mereka semua. Jae-hoon kemudian mencari Sun Young dan mengajak ngobrol di kafe. Sun Young pun menceritakan masa lalunya yaitu kepada Jae-hoon, bahwa atasannya dulu itulah yang selalu menggodanya. Namun malah ia yang selalu dituduh sebagai seorang wanita penggoda. Kali ini terlihat Jae-hoon lebih peduli dengan Sun Young. Tidak seperti biasanya yang jaim. Kini Jae-hoon telah menunjukkan cintanya lalu mereka pergi makan. Dan Sun Young membuka aib Jae-hoon ketika ia sedang mabuk. Dan Jae-hoon membalasnya dengan mengatakan bahwa ia sangat menyukai Sun Young dan ingin melakukan mantap-mantap gelai itu lagi dengan suara keras. Karena malu, Sun Young pergi dari tempat itu sambil diikuti oleh Jae-hoon yang tertawa dari belakangnya. Lagi-lagi mereka berdebat. Saat itu Sun Young mencoba mendapat penjelasan dari Jae-hoon. Apakah ia memang telah jatuh cinta atau hanya pelarian dari Soo-jung mantannya itu. Seolah ingin membuat Sun Young cemburu, lalu Jae-hoon mencoba menelpon Soo-jung. Dan HP-nya malah direbut oleh Sun Young yang membuktikan bahwa Soo-jung tidak ingin Jae-hoon kembali kepada Soo-jung lagi. Saat di kantor, rekan-rekannya menyampaikan pada Jae-hoon kalau nanti malam akan ada malam perpisahan dengan Sun Young. Malam itu pun tiba. Sun Young datang dan langsung membalas perbuatan para penggosip dengan membuka juga semua aib rekan-rekannya itu. Suasana di kafe pun menjadi berantakan. Sun Young lalu tersenyum dan mengarahkan pandangan kepada Jae-hoon yang juga ikut tersenyum kepadanya. 3 bulan kemudian terlihat rumah Jae-hoon sedang dibersihkan dan Soo-jung juga ada di sana karena ingin mengambil barang-barangnya, yang berarti Jae-hoon kini telah putus sepenuhnya dari Soo-jung. Jae-hoon juga menjelaskan bahwa sekarang ini ia telah menjadi orang yang berbeda dan terutama ia tidak pernah minum-minum lagi.
Di rumah, Sun Young ia sedang menonton TV bersama ibunya yang memintanya untuk secepatnya melangsungkan pernikahan dan memberikan tips dalam percintaan. Ketika malam terlihat Jae-hoon sedang makan malam bersama rekan-rekannya. Dan ia merasa kurang bersemangat karena Sun Young juga tidak ada di sana. Saat dalam perjalanan pulang, ia melihat nenek-nenek yang sedang berjualan di pinggir jalan. Lalu ia membeli jagung nenek itu yang tampak merisaukannya karena tak pernah lagi kelihatan. Ternyata selama ini Jae-hoon selalu membantu nenek ini dengan membeli jagung-jagungnya saat mabuk dulu. Tiba-tiba Jae-hoon mendapat pesan dari Sun Young. Ia sangat senang dan langsung berlari menemuinya. Mereka pun bertemu di sebuah kafe dan saling berbalas senyum dan tawa penuh cinta satu sama lain. Dan film ini pun berakhir guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik share dan subscribe di bawah ini. Jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.